Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Andriani. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara penghitungan zakat, mulai dari zakat pertanian, zakat emas maupun zakat profesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung zakat emas. Nah, di mana emasnya ialah 100 gram dan harga pasarannya ialah 100.000 per gram. Cara mencari rupiah dari 100 gram ialah 100 gram dikali dengan 100.000 rupiah. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Tinggal dijumlahkan nolnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi hasilnya ialah 10 juta rupiah. Akhirnya kita akan menghitung zakat yang dikeluarkan, di mana zakat yang dikeluarkan zakat emas ialah 2,5%. Nah, di mana untuk menghitung zakat yang dikeluarkan ialah kita mengalihkan di mana kita mencari rupiah tadi ialah 10 juta dikalikan dengan 25. Nah, cara mengalihkan 10 juta dikali 25 ini tinggal dibuang nolnya 3. Karena 2,5 ya kan 25 per 100. Nah, dibuang nolnya 2. Dan ini kan satu koma di belakang angka, jadi coret satunya lagi. Jadi 25 dikali 10.000 ialah 250.000 rupiah. Zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas ketika emasnya 100 gram dan harga pasarannya yaitu sekitar 100.000 rupiah per gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembayaran zakat profesi. Di mana contohnya ialah seorang ASN mendapatkan gaji per bulan itu ialah 5 juta. Kemudian berapa zakat profesi yang akan dikeluarkan jika dikiaskan dengan zakat harta atau zakat emas. Nah, gaji seorang ASN kan 5 juta. Dan zakat yang perlu dikeluarkan itu ialah 22,5%. Kemudian cara menghitungnya 2,5% ini dirubah menjadi 25 per 100 dikalikan dengan gaji ASN tadi 5 juta. Nah, bagaimana cara menghitung 2,25 per 100 dikali 5 juta? Caranya ini kan 02 dicoret. Nah, ini satu angka di belakang koma jadi coret 1. Tinggal 25 dikalikan 5.000. Jawabannya 125.000. Nah, inilah seorang profesi ataupun zakat profesi yang harus dikeluarkan apabila gaji ASN tersebut 5 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian. Sebagai contoh ialah Haji Sutik ini adalah seorang petani yang memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen, hasilnya sebanyak 10 ton. Nah, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Ketentuan zakat hasil panen. Di mana nisabnya ialah 653 kg beras. Tarifnya 5%. Waktunya ketika menghasilkan atau panen. Jadi zakatnya hasil panen 10 ton sama dengan 10.000 kilogram atau melebihi nisab.
dikalikan dengan 5%. 5% dari tarifnya tadi. 5% ini ialah cara menghitungnya 5/100 dikali dengan 10.000. Caranya dengan 2, jadi tinggal 100 dikali 5, jadi sama dengan 500. Jika dirupiahkan, harga beras adalah Rp 10.000. Maka 10.000 kilogram dikalikan dengan 10.000. 10 kilogram dikalikan dengan 10.000 ialah 100 juta. Lalu 100 juta ini dikalikan dengan 5%. Jadi 5/100 dikalikan 100 juta. Cara menghitungnya ialah coret 2, tinggal 1 juta. 1 juta dikali 5 ialah 5 juta. Inilah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang petani apabila ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi dengan pengeluaran biaya 5 juta, ketika panen hasilnya ialah 10 ton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembagian warisan. Seorang suami meninggal dunia, harta yang ditinggalkan sebesar 240 juta. Dengan ahli waris terdiri dari seorang istri, seorang ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka pembagian istri sebanyak 1/8 dan bagian ibu sebanyak 1/6, 2 anak laki-laki asobah atau sisa. Angka masalahnya 24. Langkah pertama, istri yaitu 1/8 dikali 24, maka hasilnya 3. Ibu yaitu 1/6 dikali 24, hasilnya 4. 2 anak laki-laki yaitu sisa. Sisa dari 24 dikurang 3 dan dikurang 4, hasilnya 17. Hasil perhitungan angka 1 dapat dilihat di tabel berikut. Maka nominal harta sebanyak 240 juta dibagi angka masalah tadi 24, hasilnya 10 juta. Langkah kedua, bagian istri yaitu 3 dikali 10 juta, maka bagian istri mendapat 30 juta. Sedangkan ibu 4 dikali 10 juta, maka bagian ibu mendapat 40 juta. Sedangkan 2 anak laki-laki yaitu 17 dikali 10 juta, maka hasilnya 177 juta. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan pembagian warisan yang kedua. Seorang istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan sebesar 120 juta rupiah. Dengan ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan 1 anak laki-laki. Maka pembagian suami sebanyak 1/4, bagian ibu sebanyak 1/6, bagian 1 anak laki-laki asobah atau sisa. Angka masalahnya adalah 12. Langkah pertama, bagian suami 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Bagian ibu sama dengan 1/6 dikali 12, hasilnya 2. 1 anak laki-laki yaitu sisa 7. Hasil perhitungan langkah 1 sama dengan tabel berikut. Nominal harta sebanyak 120 juta dibagi angka masalah 12. Hasilnya 10 juta. Langkah kedua,
Pembagian suami yaitu 3 dikali 10 juta, hasilnya 30 juta. Pembagian ibu yaitu 2 dikali 10 juta, hasilnya 20 juta. Pembagian satu anak laki-laki yaitu 7 dikali 10 juta, hasilnya 70 juta. Baik, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan si mayit. Nah, cara memandikan si mayit yang pertama itu ialah mengguyurkan air kepada seluruh tubuh mayit dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebanyak yang tidak ditentukan. Nah, selanjutnya angkat bagian kepala si mayit, lalu tekan bagian perut si mayit untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam perut si mayit. Di situ lepas. Nah, habis itu bersihkan bagian telinga, bagian mulut, bagian kaki, bagian kubul maupun dubur, ataupun selangkangan ketiak, ataupun daerah yang sulit untuk dijangkaui. Nah, di situ siram dengan menggunakan air sabun. Setelah disiramkan dengan air sabun, maka pakaikan sampo pada si mayit di bagian kepala, sabun di bagian badan, di bagian kaki, ataupun di seluruh isi badan si mayit. Setelah disabuni hingga merata, lalu disiramkan dengan air kapur barus ataupun air bidara sebanyak 3 kali. Setelah disiramkan, lalu mayitnya sudah bersih, lalu kita wudhukan si mayit dengan niat nawaitu wudu ali rabbil hadasil hadza maitati ada alillahi ta'ala. Lalu diwudhukan bagaimana cara wudhu pada umumnya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara mengkafani jenazah. Nah, di sini kami akan mencontohkan mengkafani jenazah laki-laki, di mana kami di sini menggunakan 3 helai kain. Di mana kain dasar awal pertama yaitu ialah tali sebanyak jumlah ganjil. Di sini kami menggunakan talinya sebanyak 3. Nah, habis itu letakkan kain pertama yaitu berada di tengah-tengah. Habis itu kain kedua dan ketiga berada di samping kiri dan samping kanan. Nah, habis itu isikan sorban di bagian kepala si mayit dan pampersnya di bagian bawah. Nah, di dalam pampers ini diisikan kapur barus seperti minyak wangi ataupun yang lainnya supaya terhindar dari serangga. Disemprotkan minyak wangi, kapur barus dan selainnya. Nah, habis itu kita pasangkan sorban si mayit. Setelah sorban mayit pakai, tanpa membuka aurat si mayit untuk menghormati mayit tersebut. Lalu itu pakai pampers si mayit. Setelah pampersnya terpakai, kita akan menutupnya dengan kain kiri kanan oli. Setelah tertutup, maka kain basahan awal tadi maka kita tarik. Setelah selesai, maka kain pertama untuk menutup si mayit pun digulungkan seperti ini. Untuk merapikan, maka selipkan bagian ujungnya di bawah bagian si mayit. Habis itu untuk merapikan si mayit ini, maka digulungkan seperti ini dengan berlawanan arah. Habis itu ikatlah bagian si mayit. Mengikatnya ini tidak terlalu kencang guna untuk mempermudahkan untuk membukanya nanti ketika untuk dikuburkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami praktekkan. Sekian dari kami. Apabila ada yang kesalahan, kami minta maaf pada Allah. Kami mohon ampun.
nusalli ala hadil mayitati imaman fardulillahi ta'ala. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.